merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Kurikulum di Indonesia sering berganti-ganti karena adanya kebijakan dari pemerintah upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Kurikulum itu berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apabila kurikulum tidak dikembangkan, maka akan sulit dalam mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, bahkan lembaga itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2023, negara kita memiliki 11 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, KTSP, 2013, K13, dan yang terakhir kini yang masih hangat yaitu kurikulum Merdeka ataupun Merdeka Belajar. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Sementara dampak negatifnya adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Sebagaimana yang diketahui bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang diluncurkan untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka dirancang dengan kelebihan yang menyesuaikan perkembangan zaman, misalnya lebih disederhanakan dan lebih mendalam, termasuk memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkannya, serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Di tengah kondisi tersebut, kurikulum Merdeka menjadi harapan, lahir sebagai respon untuk memulihkan pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka sekaligus menjadi jawaban memulai gerakan baru dunia pendidikan yang diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan dunia pendidikan di Indonesia selama ini.